Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ini. Ada nggak ya kira-kira yang galbay seperti di Kredit Pintar, di Shopee, Akulaku dan Lazada gitu loh. Kira-kira siapa yang telat bayar di sini, atau baru jatuh tempo, atau memang sudah tidak sanggup bayar lagi gitu loh, sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup lagi. Mungkin walaupun ditawarkan dengan berbagai macam opsi sampai dengan pembayaran pokok, ya memang fakta duit Anda sudah tidak ada gitu, duit Anda sudah tidak mencukupi lagi, Anda sudah kewalahan dan segala macam. Siapa yang mengalami telat bayar di aplikasi yang saya sebutkan tadi? Berapa aplikasi ini? 1, 2, 3, 4, ada 4 aplikasi, dan di sini juga termasuk aplikasi yang sangat viral ya, dan sangat banyak diminati oleh orang-orang, dan hampir banyak orang mengalami telat bayar di aplikasi ini juga gitu loh, karena ketidakmampuan dia, ketidaksanggupan dia, dan gitu juga bermacam-macam versi laporan yang masuk gitu loh, mulai dari penekanan, ada mengunjungi ke rumah dengan RT RW, ada dengan pemrosesan ke jalur hukum, terus dikirimin surat somasi, banyak lagi sebenarnya yang didapat oleh orang-orang yang telat bayar di aplikasi ini. Oke, ini kebetulan ada yang bertanya dari salah satu follower saya juga, yang mana dia bertanya di sini, "Assalamualaikum Bang, mau tanya-tanya, saya kan punya tagihan di aplikasi Kredit Pintar, Shopee SpayLater, Akulaku PayLater, Dana Cicil, Lazada PayLater." Oh, berarti bukan 4 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, ada 5 aplikasi nih, ada 5 aplikasi gitu loh ya. Yang mana di sini dia menyampaikan gimana cara bebas dari ini semuanya, Bang. Udah capek-capek bayar terus. Oke. Kalau untuk cara bebas dari pinjol ini sebenarnya caranya simpel banget ya kan. Bayar semua tagihan sesuai dengan mereka minta. Itu bebas loh. Tapi kalau di sini pernyataannya adalah gimana cara bebas dari semua ini, udah capek-capek bayar terus gitu loh. Ya iyalah, namanya kita berhutang ya dibayar. Ini kesalahan dari teman-teman juga, saya juga nggak tahu ya, entah salah mengetik atau salah menyampaikan, saya juga nggak tahu. Ini penting juga ya buat teman-teman semuanya. Antara tidak mampu dan tidak mau itu harus dibedakan. Ya, kalau dibilangin capek, semua orang pasti capek berhutang. Semua orang pasti mengeluh dalam berhutang. Tapi kalau kita masih mampu bayar, selesaikanlah sesegera mungkin. Jangan pernah kita melunasi utang-utang itu untuk kenaikan limit atau menambah limit kita buat ke depannya. Kan kebanyakan orang-orang menutupi hutang mereka untuk kenaikan limit, karena dia tergiur dari awal pinjaman 2 juta bisa menjadi 5 juta kan kayak gitu. Dari pinjaman 5 juta bisa dapat 10 juta. Jangan pernah berpikir hal-hal yang seperti itu. Kalau Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang Anda ya di pinjol, ya udah selesaikan habis-habis kalau Anda masih mampu. Tapi kalau dibilangin di sini cara bebas dari semua ini karena udah capek bayar-bayar terus, ya nggak ada cara bebasnya. Cara bebasnya ya bayar gitu loh, ya kan? Tapi kalau memang sudah tidak mampu bayar, jangan gali lubang tutup lubang. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau memang sudah tidak mampu bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Dan lagian saya berulang kali menyampaikan buat teman-teman semuanya, galbay di pinjol itu ya risikonya cuma satu, BI checking. Tapi kalau sempat resiko ini Anda robah pribadi dalam diri Anda merubahnya, yang semulanya Anda harus dihadapkan cuma dengan BI checking, tapi kali ini tidak BI checking lagi, Anda malah menambah hutang Anda makin banyak lagi. Ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara menyelamatkan yang namanya nama baik lah, karena takut seperti yang di awal tadi dia mendapatkan chatan, ada kunjungan melalui RT, ada kunjungan melalui RW, ada yang bawa polisi, yang somasi dan segala macam. Itu nggak usah Anda hiraukan. Hari ini kalau benar-benar sudah capek dalam diri Anda, sudah capek gitu ya, coba tanyain dulu, Anda masih mampu atau tidak mampu? Ya, karena mampu atau tidak mampu itu hanya masing-masing orang yang mampu jawab. Karena tidak ada orang yang tahu isi dalam kantong Anda gitu loh. Mana tahu Anda ada duit segepok atau apa, kan orang nggak tahu. Jadi tanyakanlah ke diri Anda. Kalau memang Anda sudah tidak mampu, nggak usah Anda terlalu memaksakan diri. Memaksakan diri itu contohnya sampai gali lubang tutup lubang, menjual aset-aset yang ada, atau malah meminjam lagi ke bank, menggadaikan surat tanah dan segala macam. Jangan memaksakan gitu loh. Ya,
Tapi untuk menyelesaikan hutang-hutang ini ya memang kita harus bekerja. Memang kita harus berusaha. Kalau memang duit kita sudah terkumpul, kita selesaikan. Tapi kalau misalnya duit kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saja, kita nggak perlu terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu segala macam. Itu nggak boleh juga, ya. Itu ya, jadi kalau Anda pengen tahu cara bebasnya, ya cara bebasnya bayar gitu. Tapi kalau Anda sudah tidak mampu, jangan dipaksakan untuk gali lubang tutup lubang. Habis itu kita lanjutkan, di sini juga ada pertanyaan. Ini apa ini ya? Assalamualaikum Mas Medi, boleh saya minta nomor WA-nya? Saya perlu banget mau bicara Mas, tolong Mas bantu saya sebentar aja. Terima kasih Mas sebelumnya. Oke, ini buat teman-teman semuanya ya. Saya bukan tidak mau memberikan nomor saya secara publik. Bukan saya ingin memanfaatkan Anda dan segala macam, tidak. Dulu pernah saya membikinkan nomor saya secara publik dan saya munculkan. Di video itu saya munculkan. Alhasil yang terjadi apa gitu loh. Separah-parahnya Anda diteror pinjol, lebih parah saya lagi ditanyain sama orang-orang yang galbay. Sampai ya, saya itu setiap malam itu harus mematikan nomor saya gitu loh. Jadi ketika pagi hari saya menghidupkan nomor itu habis baterai dulu baru pesan chatnya itu berhenti gitu loh. Habis baterainya dulu, ya habis baterai handphone saya misalnya full 100%, ya kan, habis itu saya aktifkan internetnya, misal saya buka WA-nya, itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan gitu loh. Ya, jadi rasa saya kalau hal itu saya sediakan secara publik, ya, pertama itu mengganggu juga ke aktivitas saya. Yang kedua, saya tidak akan mampu mengkaper kalau jumlahnya sudah ratusan gitu loh. Saya nggak mampu mengkaper hal itu. Dan ketiga, nomor saya ini tidak bisa lagi saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari saya dalam beraktivitas. Tapi buat teman-teman semuanya, saya menyediakan ya, untuk Anda mendapatkan nomor saya itu, di bawah nama channel itu ada tombol gabung ya. Anda tinggal klik gabung dan Anda scroll ke bawah, konsultasi langsung sama Medi Broni. Itu tujuan saya membatasi mana orang-orang yang benar-benar butuh solusi dan edukasi dan mana orang yang hanya sebatas mencari aman. Ya, karena orang ini nggak beberapa orang yang butuh solusi, sisanya hanya butuh mencari aman. Contoh kayak tadi ada yang bertanya sama saya, Bang, kira-kira DC datang ke rumah apa tidak? Ini dia cari aman ini, ya kan, Bang, kira-kira kalau kita galbay yang seperti ini, saya masih ansuran pertama tapi saya sudah tidak sanggup bayar, gimana itu Bang? Itu dia cari aman, itu bukan cari solusi. Karena kita harus bisa membedakannya ya. Jadi bukan saya nggak mau menawarkan secara publik, saya munculkan di video ini, tidak. Tapi kalau teman-teman tertarik, silahkan ya, itu pun tidak ada paksaan sama sekali. Tapi kalau misalnya Anda tidak tertarik, saya masih menyediakan satu nomor itu untuk menghubungi admin saya juga gitu loh. Tapi di sana memang agak slow respon karena ingat ya kan, di sana tidak Anda sendiri yang menghubungi. Ya, nomor itu tersedia untuk publik dan akhirnya Anda harus menunggu untuk responnya, karena selalu saya arahkan, baik saya pribadi juga, saya membalas DM aja itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya, dari yang paling terlama saya akan balas itu sampai ke atas gitu loh. Soalnya kalau dari atas ke bawah semuanya tidak tercover ya. Nanti kalau teman-teman tertarik silahkan, nggak ada masalah. Ini juga ada, saya udah galbay 14 APK Om, apa bisa dibantu, nggak disebarin data dan diteror lagi. Oke. Kalau soal Anda bilangin untuk mengatasi sebar data, kalau Anda berusaha untuk mencari ini terus-menerus, besar kemungkinan Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan. Ya, intinya soal sebar data itu tidak ada orang yang bisa menghentikan hal itu. Kalau pinjol mau, dia bisa aja menyebarkan semuanya. Ya, tapi khusus untuk pinjol legal mereka sudah tidak mau lagi gitu loh. Kalaupun mereka menghubungi ada satu atau dua di luar kontak darurat Anda, itu mereka biasanya tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan habis itu, kalau Anda bilangin di sini supaya tidak menteror lagi, kalau dia misalnya menterornya ke telepon, ke WhatsApp dan ke email, Anda kan bisa ganti nomornya, hapus WA-nya dan ganti emailnya. Ya, itu tidak akan diteror lagi. Tapi kalau Anda bilangin menghentikan sebar data atau menghapus data, hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Ini besar kemungkinan kalau Anda masuk ke dalam sebuah komunitas yang salah, Anda akan dimanfaatkan.
ya, karena penghapusan data, penghentian sebar data itu nggak ada sama sekali. Yang ada itu adalah menghapus sisa uang yang ada di kantongmu, ya kan? Habis itu mengambil juga berapa sisa uang yang ada lagi, itu mereka usahakan untuk pindah ke mereka sekian persen dan sekian persen. Jadi hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda capek dengan teroran debt collector, teroran itu satu-satunya cuman ada di telepon, di WhatsApp, dan di email. Ya, ketika 3 komunikasi ini sudah Anda putus, tinggal 1 teroran lagi ada dalam pemikiran Anda. Coba berdamai antara hati dan pemikiran Anda, sehingga bisa merespon hal positif terhadap pemikiran Anda untuk kedepannya. Tapi kalau tidak ada perdamaian antara pemikiran dan hati Anda, akan muncullah hal negatif yang akan menakut-nakuti diri Anda. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Dan mungkin dari saya cuma itu aja dulu, ya kan. Nanti buat teman-teman yang mau sharing-sharing juga sama saya boleh. Cuman saya tidak bisa sediakan nomor saya secara publik, kan teman-teman sudah tahu alasannya. Saya juga ada aktivitas selain saya bikin video tentang mengedukasi orang-orang. Ya, nanti bisa dilanjutkan, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, scroll ke bawah dan ambil konsultasi bersama Medi Brony. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony. Wassalam.